lain. Disamain dengan Singapura, disamain dengan Hong Kong, disamain dengan Malaysia. Semua ditanggung majikan. Jangan istimewain Taiwan. Karena sebenarnya akar dari permasalahan kalian ya karena pembayaran uang tersebut kan. Kemarin udah saya ceritain tuh. Saya nggak mau ngulang lagi lah, tunggu di podcastnya ini aja. Pak Benny kan lagi rapat sama Hong Kong, nanti sama Taiwan. Organisasi tulisannya apa? Gak usah lembek, Taiwan apa segala macem. Nah udah ambil PMA negara lain aja. Indonesia masih bisa ke beberapa negara penempatan. Nanti saya ke Jakarta, saya pengen ke BP2M. Saya pengen nanya prosedur pemberangkatan G2G. Kuotanya berapa? Bagaimana cara apply-nya? Apakah sulit? Nggak cuma Korea aja, Jepang, negara lain juga banyak. Belanda, Finlandia, 10 kan kemarin saya lihat itu di postingannya. Biaya penempatan ke Taiwan bisa lebih besar daripada ke negara lain. Hitungan dari mana? Hitungan dari mana? Manisan ya. Gua nggak pernah sembarang bicara dulu. Gua masih ketemu sama BP2M dulu. Nah, nanti di sana coba saya pelajarin, karena selama ini saya ngerti ada peraturan yang ada di Taiwan. Nah, untuk yang di Indonesia saya belum begitu mengerti. Dan ini jujur harus belajar. Dari sana nanti saya mau belajar dari BP2M. Akan lebih valid. Gue bakal ketemu, saya sudah kontak-kontak dengan BP2MI, ya insya Allah lah bakal ketemu dalam minggu ini. Tadi udah schedule-nya besok berada. Semoga bisa benar-benar dibahas dan beri aku kesempatan buat belajar terkait beberapa peraturan di negara Indonesia terkait ya ini penempatan MI. Dan semangat kok. Adikku proses habis 80 juta masih potongan. Hitungan dari mana? Nantilah. Besok kalau misalnya saya ke podcast guys ya, saya tidak mewakilkan TKI. Tegas saya ngomong, saya tidak mewakilkan TKI. Saya akan menceritakan sudut pandang saya terhadap kehidupan TKI di Taiwan. Ini adalah sudut pandang saya pribadi. Jadi saya nggak bakal bawa-bawa nama TKI. Saya nggak bakal bilang, saya ini menyuarakan suara TKI, kagak bakal. Tetap saya pribadi. Kalaupun saya salah bicara dalam podcast tersebut, nggak apa-apa, saya nanggung. Saya tanggung jawab atas ucapan saya. Podcast siapa? Pokoknya adalah gue nggak seru. Tenang guys, gue bakal tetap live ke depannya. Tapi sabar ya, nunggu rumah baru saya selesai dulu. Soalnya kan di sini wifi-nya jelek. Udah tuh nggak kedap. Nah kalau di rumah baru nanti kan kedap. Jadi lebih enak. Jadi saya bisa live lagi seperti biasa. Nah bagi yang ingin nanya-nanya tentang ketenagakerjaan, kita tetap melayani. Itu link masih ada. Kita tetap ngebales, kita tetap arahkan. Cuman yang begitu, saya sudah nggak bisa ke lapangan seperti dulu.
ya minta lu orang benar-benar jaga diri. Tapi masih banyak sih organisasi di sana kan, mereka saya rasa juga aktif membantu. Dan podcastnya kapan? Saya kagak ngerti, itu bukan podcast gua, saya hanya numpang di sana. Saya hanya numpang podcast. Tayangnya kapan ya tergantung pemiliknya. Saya cuma singgah ngobrol-ngobrol gitu. Nah, kapan tayangnya kita tunggu dari pemiliknya. Dan bisa dipastikan pemilik dari podcast ini benar-benar orang baik. Dia nggak ngelihat dari sudut tuh followers lu dikit gitu, nggak diangkat kagak. Jadi ya terlihat sih dari orangnya memang begitu, bisa tegas, bukan tegas sih, memang membantu yang bawah lah, membantu kamu yang bawah. Dia nggak tebang pilih lah, menurut saya nggak tebang pilih, benar-benar beginilah. Kalau saya kurang ngerti ya, kemungkinan ya kan banyak influencer di sini ya, kalau memang nggak ada acara mereka kan lebih memilih yang viral, yang banyak followersnya banyak gitu, yang bisa di collab. Kalau yang ini dia benar-benar nggak ini. Ya saya kurang mengerti ya apa yang membuat beliau ini tertarik. Saya juga kurang ngerti isi dari podcastnya nanti juga. Ini kayaknya sih langsung gitu aja, nanya plong gitu aja. Jadi benar-benar pure kayak ngobrol itu langsung plong, nggak ada kayak ngomong dulu gitu, nggak langsung. Saya cuma bisa bilang cowok pokoknya cowok dah. 5 besar aja. Cowok 2 juta TKI di luar negeri. Gua juga kagak berani sih kalau ngomong sembarangan atau mengatasnamakan kalian. Gua nggak berani. Gua bukan ini. Sekali lagi saya nggak bakal mengatasnamakan TKI. Saya mengatasnamakan sudut pandang saya secara pribadi terhadap kehidupan TKI di Taiwan. Tidak seindah yang di layar kaca. Nggak pada kepo man orang, saper atuh. Kagak tuh. Pertanyaan aneh, berotot nggak? Gue nggak bisa ngomong, udah gue cuma kasih kisi-kisi. 1, cowok. 2, memang besar channelnya. Bagi saya itu besar. Kalau bagi yang udah besar ya saya kurang ngerti gitu. Bagi saya dia ini besar udah. Loudspeakernya udah besar lah. TKI yang di tahanan Malaysia banyak meninggal. Saya ada baca berita itu, berduka cita ya. Cuma saya benar-benar akhirnya lagi sibuk, jadi saya belum bisa ke arah sana. Ya harapannya ya, sekali lagi saya cuma ingin kalian para TKI dapat support dari orang-orang yang bukan TKI. Selama ini kalian para TKI ini hanya berada di cycle sendiri. Kalian ya udah, yang tahu-tahu cuman kalian, keluarga kalian, cuman itu aja. Powernya tidak besar. Kalau sampai nanti orang-orang yang bukan TKI bisa tertarik dengan kalian, cerita TKI atau prihatin dengan kehidupan kalian yang di luar, maka support ini akan besar. Support TKI ini akan besar. TKI adalah sumber pemasukan negara terbesar kedua
Kalian pahlawan devisa. Ya sepantasnya aja kalian ini memang lebih diistimewakan. Kurang mendapat perhatian. Masyarakat juga kurang melihat terhadap kalian. Kenapa? Kenapa gitu? Gue butuh support dari masyarakat luas kepada kalian para PKI. Dari dulu kan saya pernah ngomong, saya inginnya itu jangan cuma TK-TK aja saling nonton, dari Hongkong nontonin Taiwan, dan Taiwan nontonin Hongkong, yang Malaysia nontonin Taiwan, ya kan pengennya udah kita minta support dari orang-orang yang bukan TKI. Itulah yang gue inginin, cuma itu doang sih. Ya ngelirik, oh ternyata TKI juga itu bagaimana sedihnya kalian, apa yang kalian rasain. Di mata orang terlalu hina TKI itu. Tidak. Saya udah ngomong, devisa. Kalian ini pelawan devisa. Bro, saya dari Singapura. Macau hadir. Singapura hadir. Dari Dubai nonton kok. Jauh bener Dubai. Halo Dubai. Gue tau kangen. Ya gimana guys, gue juga kangen. Tapi gue lebih nyaman di Indonesia, lebih plong kalau bicara itu. Gak takut-takut, gak dihalang-halangin, gak ditekan-tekan. Gue di tahun itu tertekan tau. Mau ngomong apa semua gak boleh.